Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Jumpa kembali dalam materi pembelajaran ekonomi. Baik, pada materi kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah kalian kemarin belajar dan mencoba melakukan posting jurnal umum ke buku besar. Pada tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, di dalam tahap kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah daftar saldo, yaitu daftar yang memuat saldo masing-masing akun buku besar, di mana setiap akun buku besar setelah kalian lakukan posting tentu akan ada saldo di akhir buku besar. Itu akan kita kumpulkan jadi satu yang merupakan saldo dari masing-masing buku besar. Di daftar itulah yang kemudian kita sebut sebagai daftar saldo. Setelah memiliki daftar saldo, lanjutannya adalah kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Ada paling tidak 7 akun atau 7 rekening perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan ke proses yang disebut dengan proses kertas kerja. Daftar saldo atau trial balance adalah laporan tentang saldo-saldo semua akun yang terdapat pada buku besar. Jumlah angka yang terdapat dalam daftar sisa merupakan saldo normal tiap perkiraan buku besar, yaitu bagian harta ada di debit, bagian utang ada di kredit, bagian beban ada di debit, dan bagian pendapatan ada di kredit. Jumlah dari setiap akun tadi apabila kita jumlahkan antara jumlah debit dengan jumlah kredit harus balance, maka kemudian disebut sebagai trial balance. Proses yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah penyesuaian tentang catatan-catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa fakta itu harus kita sesuaikan, catatan-catatan itu harus kita sesuaikan setiap akhir periode, sehingga jurnal penyesuaian ini akan kita lakukan hanya pada akhir periode. Kemudian jurnal penyesuaian ini disusun berdasar daftar sisa dan data penyesuaian yang telah kita miliki untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, tujuannya adalah yang pertama agar setiap akun real, khususnya akun aset dan liabilitas atau akun utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Karena kemungkinan bisa saja terjadi sebuah perubahan data karena fakta yang berubah namun belum dilakukan pencatatan. Nah, proses pencatatannya untuk membuat data atau fakta tadi menjadi sebenarnya pada akhir periode, itulah yang disebut sebagai jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua tujuannya adalah agar setiap akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, menunjukkan besarnya pendapatan atau beban yang harus diakui pada akhir periode, karena kemungkinan ada pendapatan yang belum diakui dan beban yang belum dibayarkan pada akhir periode. Ada beberapa contoh yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan dengan contoh sebagai berikut. Misalnya, akun perlengkapan kantor menunjukkan saldo 750.000. Data 750.000 kita dapatkan dari daftar sisa atau daftar saldo pada akhir tahun 2019. Nah, dari jumlah itu telah terpakai sebesar 500.000 atau tersisa 250.000. Data pemakaian ini biasanya tidak tercatat karena semisal kita punya kertas, maka setiap kali pemakaian kertas jarang kita tulis atau jarang kita hitung. Namun di akhir periode ternyata kertas yang dulunya kita membutuhkan uang untuk membelinya 750.000, di akhir periode ternyata tinggal 250.000 karena sudah kita hitung secara fisik. Maka jurnalnya akan tercatat seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2019
beban perlengkapan 500.000 dan perlengkapan kredit 500.000. Beban perlengkapan debit 500.000 dan perlengkapan kredit Rp500.000. Adalah piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Contohnya adalah bunga atau bagi hasil yang masih harus diterima dari wesel tagih sebesar Rp100.000. Apa itu wesel tagih? Wesel tagih adalah surat berharga yang mana kita punya hak untuk menagih sejumlah uang pada pihak lain, dan atas tagihan tadi pihak lain berkewajiban juga membayar bagi hasil ke kita. Maka akan terjurnal seperti ini: 31 Desember 2019, piutang bagi hasil 100.000, kredit pendapatan bagi hasil 100.000. Belum dianggap kas karena belum kita terima, maka kita sebut sebagai piutang bagi hasil. Kemudian yang ketiga, beban atau beban yang masih harus dibayar. Ada kalanya kita belum membayar kewajiban yang seharusnya sudah kita bayarkan. Itu pun di setiap akhir periode harus sudah kita akui sebagai beban, namun memang belum kita bayarkan. Contohnya adalah rekening listrik bulan Desember yang belum dibayarkan adalah Rp75.000. Nah, jurnalnya akan tertera seperti ini: debit beban listrik Rp75.000 dan utang beban listrik kredit Rp75.000. Artinya, kita mempunyai kewajiban membayar listrik Rp75.000, namun karena belum dibayar, maka kita mempunyai utang beban listrik senilai Rp75.000. Baik, ini untuk pembahasan jurnal penyesuaian untuk bagian yang pertama. Cukup sekian untuk materi kita pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.